Jika kalau Tuhan itu maha adil, kenapa dia ciptakan manusia dengan iblis? Makanya ketika kamu bilang, kalau saya berbuat jahat, apakah saya disebut iblis? Kamu iblis. Saya kan banyak dosanya, berbuat jahat segala macam. Saya bisa mendapatkan pengampunan nggak? Kak Elia itu percaya nggak misalnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terlepas dari pekerjaannya Allah. Tapi saya ada satu ayat, tapi saya lupa. Di situ dikatakan yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Selamat malam. Ya malam Pak, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Wah, ini Bapak Elia ini saya pengagum berat. Waduh. Jadi saya Agumilah Tuhan Pak. Benar. Ya, maksudnya pengagum berat dalam arti setiap pengetahuan yang saya dengar itu selalu menguatkan saya. Itu yang pertama ya. Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa ya sampai dengan hari-hari yang tadi sudah dikatakan sama Elia bahwa harus pergi menginjili. Tetapi kita lihat bahwa selama ini gereja tuh tertidur untuk dengan pengetahuan mereka bahwa mereka dengan visi mereka, dengan bagaimana mereka bisa mengembangkan gereja itu besar, ya kan? Bagaimana bisa cari jemaat yang banyak. Tetapi mereka nggak ada tujuan, yaitu tujuan untuk pergi menginjil. Yang tadi yang saya sudah dengar bahwa apa yang dikatakan sama si Elia bahwa harus menginjili, apalagi di saat-saat Natal, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana gereja selama ini saya lihat pesta pora di saat Natal, bagaimana bisa membuat satu kemegahan, ya kan? Tapi mereka nggak pergi tujuan utama, yaitu amanat agung. Nah, terkadang kan kita melihat, kita sedih. Loh, kok banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mereka tidak pernah pergi ke situ. Cuma bagaimana pengembangan gereja untuk jemaat yang begitu banyak. Sedangkan Yesus aja mengasihi jemaat-jemaat negara-negara, bangsa-bangsa yang belum mengenal Yesus tuh. Lah, itu kita harus pergi ke situ. Nah, kenapa saya setuju dengan si Elia? Karena Elia selalu ngomong menginjili, itu tujuan utama. Nah, hari ini kita ngelihat kan apa yang kita ngelihat, misalnya gembala-gembala besar-besar, gereja-gereja besar. Jangankan itu, mau pakai mereka punya gereja aja untuk satu KKR yang besar aja, ya kan? Sudah kasih keluar biaya dengan biaya yang mahal. Mereka pas bilang aja segini sudah 3 jam segini, 3 jam segini, 3 jam segini. Itu yang saya rasakan, ya kan? Nah, ini yang saya bilang, bagaimana gereja mau kekristenan mau bertumbuh ya kalau memang mereka punya tujuan hanya untuk membesarkan gereja, mencari jiwa, mencari jemaat. Nah, harusnya seperti yang pada nonton di sini, ya itu harus kalau bisa ngomong ke gembalanya, ngomong ke mana, bagaimana cari visi Tuhan. Nah, kalau mencari visi Tuhan yang kita dapatkan, itu pasti dengan jelas bahwa apa yang target Tuhan untuk pergi amanat agung itu akan tergenapi. Tetapi kalau hanya dengan membesarkan gereja, habis itu dengan visi-visi gereja, loh, itu bukan visi gereja, itu bukan visi Tuhan. Yang visi Tuhan punya mau itu adalah amanat agung. Nah, itu yang saya kenapa belajar dari Elia. Mohon maaf, saya selalu dengar terus kan, dan saya simak bahwa satu yang bermanfaat bagi kita, yaitu tujuan utama, yaitu penginjilan, mengenal bagaimana memberitakan kasih Yesus, memberitakan nama Yesus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk seluruh bangsa mengenal Yesus, supaya penggenapan firman Tuhan itu akan digenapi. Itu kira-kira seperti itu. Dan saya terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Memang kita orang Kristen itu memang dipanggil untuk menjadi saksi. Yang kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan jadi saksiku ke seluruh dunia ya, ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita tuh harus menjadi saksi.
Kita harus mau dipakai Tuhan menjadi alat untuk menjalankan amanat agung itu. Amin. Dan penginjilan itu bukan lagi berbicara tentang diri kita sendiri. Tuhan berbicara kepada saya begini, saya begini. Bukan. Kita tuh menginjili orang, bukan kita yang mau kita ceritakan. Kita mau menguliti betapa sempurnanya Mesias kita itu. Kita harus menguliti betapa hebatnya salib itu. Kita harus menguliti betapa berartinya kebangkitannya itu. Kita harus menguliti dan memberitakan betapa bersukacitanya dunia ini diberikan Yesus Kristus. Itu yang harus kita beritakan. Kita penginjilan itu bukan dalam zamannya lagi untuk berbicara tentang diri kita sendiri. Saya itu begini, saya itu begini. Itu bukan memberitakan Injil. Karena kehendak Roh Kudus sendiri adalah bersaksi tentang Yesus. Kalau Roh Kudus saja yang datang dari Bapa itu bersaksi tentang Yesus, lalu mengapa kita tidak bersaksi tentang Dia? Makanya ya saya tidak menghakimi siapapun karena semua orang punya cara dalam penginjilan, termasuk gereja-gereja yang Bapak katakan. Tetapi perlu memang ditekankan bahwa sudah saatnya Injil yang memang berbicara tentang pribadi Kristus. Itulah yang harus dinyatakan bagi dunia. Ya, jadi bukan lagi tentang saya, tentang Pak Tobias, tentang kita semua yang ada di sini. Gitu. Nah, tapi semuanya apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya termotivasi dan hanya untuk tujuan oleh karena kemuliaan Allah saja. Gitu ya. Makasih banyak ya. Pak, Tuhan berkati selalu ya Pak Tobias. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Perkenalkan Kak, saya dari Gereja Katolik. Oke. Paroki mana? Oh, kalau saya kebetulan lagi di Garut, jadi paroki Bunda Maria Garut. Oke, lanjut. Oke. Saya mau nanya Kak, walaupun Kakak bukan Katolik ya, tapi sejauh mana Kakak Elia itu mengetahui tentang tradisi Gereja Katolik gitu? Sejauh mana saya memahami tentang tradisi Gereja Katolik? Tradisi suci dalam iman Katolik itu adalah salah satu dasar dalam iman kekatolikan, apalagi Roma Katolik ya. Dalam dasar iman Katolik itu ada 3, ada tradisi suci, ada kitab suci, dan juga magisterium gereja. Tapi yang saya pahami bagaimana kekatolikan itu mempertahankan tradisi paradeisos tadi, ajaran lisan itu adalah tentang upaya mereka untuk tetap terlihat seperti masanya para rasul, sekalipun budaya Latin itu memang tidak terlalu cocok dengan budaya Timur, tetapi esensinya tetap sama. Gitu. Makanya kalau saya secara pribadi, saya lebih prefer untuk melihat Ortodoks sebagai cerminan gereja mula-mula daripada Katolik. Meskipun saya tidak dapat menyangkali bahwa Katolik juga telah memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Ya, dampaknya dalam pengertian apa? Mereka jadi berkat, bangun sekolah-sekolah, membantu orang miskin, dan lain sebagainya. Dan saya banyak belajar dari orang-orang Katolik. Dan saya juga banyak belajar tentang bagaimana iman Katolik. Meskipun saya banyak yang tidak setuju dengan pandangan kekatolikan, tetapi ya saya menghargai itu sebagai salah satu gereja yang memang bertahan sampai hari ini sejak zamannya Tuhan Yesus. Begitu, ya? Iya, ada lagi Kak. Ada 4 pertanyaan, itu baru 1. Nggak apa-apa ya. Oke, cepat-cepat ya, soalnya di bawah banyak. Iya. Oke. Apakah kitab suci yang kita pakai sekarang itu merupakan bagian dari tradisi, gitu loh? Bisa dikatakan demikian, karena terkanonnya kitab suci itu datang dari tradisinya para rasul. Untuk kan dulu kan Alkitab itu belum dikanon, tapi karena banyak bidat, maka Alkitab itu dikanon di Kartago. Tapi yang mengkanonkan itu kan gereja universal. Dalam pengertian bukan gereja tertentu yang berpusat di sini enggak. Karena yang waktu yang mengkanonkan itu adalah seluruh gereja yang ada di 5 kepatriarkan. Jadi kan kalau sekarang kan banyak yang bilang hanya gereja kami, lalu gereja ini mengatakan tidak. Nah, saya tidak ikut campur dengan itu, tapi bagi saya ya itu yang mengkanon itu adalah gereja semesta. Begitu, universal.
Oke, terima kasih Kak. Satu lagi, Kakak Elia itu percaya nggak misalnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terlepas dari pekerjaannya Allah. Tapi saya ada satu ayat, tapi saya lupa. Di situ dikatakan yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Nah itu menurut Kakak gimana? Itu udah jelas konteksnya kan. Berarti Tuhan itu bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik. Sama seperti saya misalnya ya. Saya merasakan saya dihina orang, saya dicaci orang, saya dimaki orang. Saya harus kehilangan kesempatan, saya harus kehilangan banyak teman. Kemudian saya difitnah. Itu adalah hal yang buruk bagi saya. Tapi ketika kita beriman bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, artinya apa? Ketika Allah pun mengizinkan kita menderita di dalam semuanya itu, Dia punya maksud yang baik bahwa di dalam semuanya itu kita sedang diuji oleh Dia. Maka itu mendatangkan kebaikan agar aku semakin murni dalam iman. Karena bagaimana mungkin aku tahu bahwa aku murni dalam iman kalau aku sendiri tidak diuji? Gitu loh. Jadi apapun keadaan hidup kita, mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita suka, mau kita berduka, kita harus turut percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah Kristus harus menderita untuk mendatangkan kebaikan bagi semesta? Bukankah Ia harus berdarah-darah? Bukankah Ia harus berteriak-teriak di atas kayu salib? Bukankah Ia harus memikul salib itu? Bukankah Ia harus dicambuk? Bukankah Ia harus dihina? Bukankah Ia harus dimaki? Bukankah Ia harus direndahkan? Agar kita digantikan oleh apa yang hina yang telah Ia gantikan bagi kita. Amin. Artinya apa? Penderitaan Kristus mendatangkan pemulihan bagi kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa penderitaan ini adalah hukuman saya, penderitaan ini kesakitan saya. Ayub sendiri yang bahkan Tuhan puji betapa baiknya dia. Apa yang kurang penderitaan dalam Ayub? Anaknya mati semua, istrinya menghujat dia, semua orang mengejek dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Apa yang kurang? Tapi di dalam semuanya itulah Allah menguji dia. Betul? Jadi benar nggak ayat yang mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Betul. Ya. Betul. Makanya saya selalu bilang tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk menyalahkan Allah atas kondisi kita. Mau kita bersuka, mau kita berduka, mau kita kehilangan, mau kita menerima yang baik atau yang jahat, kita harus tetap berpengharapan dan bersyukur pada Allah. Kita diberi iman saja agar olehnya kita dapat selamat. Itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Apalagi yang lain-lain, gitu loh, ya. Jadi, semua. Oke, terima kasih banyak Kak Elia. Nanti boleh gabung-gabung lagi ya. Oke, siap. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Ya, silakan. Mau tanya apa? Tuhan itu maha adil kan, Kak Elia? Terus jika kalau Tuhan itu maha adil, kenapa Dia ciptakan manusia dengan iblis, dengan kesetaraan yang berbeda? Emang Dia menciptakan manusia kesetaraan yang berbeda itu tertulis di mana? Dari kodrat iblis dengan manusia kan berbeda. Emang iblis itu diciptakan? Jadi iblis itu nggak diciptakan? Oh enggak. Kamu apa? Agamamu apa? Jadi kalau iblis nggak diciptakan, iblis itu dari mana? Ya, iblis itu merujuk kepada pribadinya atau sifatnya? Oh, iblis itu sifat pribadinya. Jadi Ya, dalam sifatnya manusia atau itu pribadinya? enggak ya. Antara pribadinya atau atribut di dalam pribadinya? Saya kurang paham. Betul. Jadi iblis itu tidak diciptakan Allah. Tetapi Allah itu menciptakan malaikat yang kudus. Jadi Dia menciptakan malaikat yang kudus dan punya free will. Nah, ketika Dia menyalahgunakan free will-nya, Dia ingin menggunakan free will-nya ini untuk
menyaingi Allah. Ketika dia punya niat untuk menyaingi Allah yang menciptakan dia, maka dia langsung terlempar dari sorga. Karena seketika itu juga dia berdosa. Ketika dia mulai tidak taat, dia terbuang dari sorga, maka dialah iblis itu. Oke, jadi iblis itu ciptaan Tuhan apa bukan? Tidak diciptakan. Tidak diciptakan sama Tuhan. Kejahatan itu tidak pernah diciptakan Tuhan. Oke, jadi segala sesuatu yang di dalam dunia ini itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kejahatan itu bukan diciptakan Tuhan. Selain itu Enggak, diciptakan. bukan kejahatan. Oh ya, oke. Berarti segala sesuatu di dalam dunia ini selain kejahatan itu adalah ciptaan Tuhan. Betul. Jadi sifat dasar pada manusia ada kan sebagai manusia nih ada baik, ada buruk. Oh enggak, itu di imanmu, itu di imanmu. Kami diciptakan, manusia itu diciptakan, itu kodratnya baik. Oke. Yang membuat dia jahat itu adalah dia menyalahgunakan kebaikan itu untuk tidak berbuat baik. Karena ada hasutan dari iblis itu. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu jangan makan buah itu. Tetapi manusia ini menyalahgunakan free will-nya itu untuk memberontak kepada Allah. Will-nya yang free itu digunakan untuk tidak taat pada Allah. Ketika dia tidak taat kepada Allah, saat itu juga dia diusir dari Eden. Jadi kodrat manusia itu nggak ada, kami diciptakan untuk jahat tuh nggak ada. Itu bukan nggak ada di iman kami tuh nggak ada. Kodrat jadi iblis itu saya mau tanya, iblis itu bentuknya sifatkah atau memang roh atau itu sesuatu? Karena dia jahat makanya disebut iblis kan. Karena kalau dia nggak jahat dia nggak disebut iblis kan. Oke, Kalau misalnya dia nggak jahat, misalnya kalau saya dia nih. nggak, dengar dulu. Kalau malaikat itu tidak jahat, kalau malaikat itu tidak memberontak, apakah dia disebut iblis? Berarti iblis itu malaikat. Dia Itu malaikat yang jatuh. Malaikat Tuhan hanya menciptakan malaikat. Oh, Yang berarti awal membuat mulanya dia malaikat. dengar dulu. Kamu gunakan nalar kamu. Dia disebut, kalau dia tidak memberontak, kalau dia tidak melawan Allah, apakah dia disebut iblis? Tidak mungkin. Ya sudah, Misalnya saya nih, misalnya saya nih memberontak ke apa terhadap Tuhan. Berarti saya ini iblis. Ya kamu terkena pengaruh dosa. Enggak, saya ini iblis atau enggak? Ya kamu bisa dikatakan iblis. Karena orang yang mengikuti iblis adalah iblis. Orang yang mengikuti iblis adalah iblis. Apakah berarti tadi Kak Alia bilang iblis itu nggak akan pernah bisa diampuni dosanya? Betul. Jadi misalnya kalau saya salah, saya keluar dari jalur Tuhan gitu, yang maksudnya apa? Tadi memberontak Tuhan. Ya kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak punya pengampunan. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kuasa iblis yang di dalam kamu, yang adalah maut, Roma 8 ayat 23, itu Roma 6 ayat 23, itu akan ditaklukkan oleh Kristus. Karena penebusannya Kristus dalam pengertian, terkalahkannya maut itu di dalam Kristus, itu akan berlaku efektif bagi kamu. Kalau kamu percaya dan mau memberi diri untuk dibaptis di dalam kematiannya dia. Jadi kuasa iblis itu akan ditaklukkan di dalam kamu kalau kamu percaya kepada dia. Tapi kalau kamu tidak mau percaya kepada Yesus, maka kuasa iblis itu, yaitu kematian kekal, itu akan kamu dapatkan sampai selama-lamanya. Saya mau tanya yang mau ini. Definisi yang mana jika seseorang itu melawan dari hukum Tuhan itu yang mana? Definisi yang mana yang kamu maksud itu dari opsi apa? Misalnya saya nih, saya berbuat jahat dan dikatakan saya itu iblis, misalnya gitu ya, kan? Kamu terkena kuasa iblis. Kamu di dalam kuasa iblis, makanya kamu seperti iblis. Tapi kan bukan berarti kamu makanya yang saya tanya itu iblisnya itu perbuatannya atau pribadinya. Kalau kamu ikut berbuat jahat, kamu iblis.
Bukan berarti secara nominal. Ya, yang saya mau tanya itu jahat dalam segi yang mana? Ya Kejahatan dalam ketika kamu segi berbuat jahat kamu iblis. Ketika kamu ketika kamu berbuat jahat kamu iblis. contohnya? Ya ketika kamu bunuh orang, kamu serang orang, kamu menghina orang, kamu mencaci orang, kamu adalah iblis. Makanya saya katakan iblis itu pengertianmu apa dulu artinya? Jadi kalau misalnya saya nih udah membunuh orang, berarti saya dikatakan iblis gitu. Kamu iblis. Jadi saya tidak akan bisa diampuni dosanya. Iblis itu oke. Kalau kamu membunuh orang, kamu adalah iblis. Iblis itu sifat atau pribadi? Sifat berarti pribadi sifat saya itu iblis gitu. Iya, karena Bukan iblis pribadi. itu dari tadi saya dengar dulu. Karena dari tadi saya mengatakan iblis itu adalah sifat, bukan berarti dia pribadinya. bukan roh. Iblis itu bukan roh. Dia itu diciptakan di dalam roh pada awalnya adalah malaikat. Tetapi ketika dia memberontak, maka dia disebut iblis. Jadi kejahatannya itu yang membuat dia disebut iblis. Makanya kalau kamu berkata saya ini jahat, kamu berkata saya ini berbuat dosa, apakah saya iblis? Kamu pasti iblis. Karena kamu melakukan perbuatan jahat. Konsisten nggak dari tadi? Iya, saya mengerti. Makanya saya katakan Tuhan kami itu nggak pernah menciptakan iblis seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya saya kasih kamu penalaran dari awal, apakah dia disebut iblis kalau dia tidak jahat? Dia tidak akan disebut iblis kalau dia tidak jahat. Tapi karena dia jahat, maka dia disebut iblis. Makanya ketika kamu bilang, kalau saya berbuat jahat, apakah saya disebut iblis? Kamu iblis. Jadi malaikat yang sudah menjadi iblis itu nggak akan pernah diampuni dosanya. Enggak, karena dia makhluk roh. Sedangkan manusia itu bukan makhluk roh. Kalau misalnya saya sebagai manusia mempunyai sifat iblis, berarti saya dikatakan iblis nih. Tapi saya manusia, berarti? Ya kamu manusia, kamu kan bukan makhluk roh. Kan Apakah saya masih bisa malaikat itu diampuni? makhluk roh. Malaikat itu makhluk roh, sedangkan manusia itu bukan makhluk roh. Kodratnya malaikat itu adalah makhluk roh, namun dia berbuat jahat disebut iblis. Maaf ya teman-teman di bawah, saya mau belajar bukan mau bertanya sesuatu yang jangan dipotong, di bawah nggak usah dipeduliin. Ya, manusia itu kodratnya adalah manusia, dan ketika dia berbuat jahat, maka dia juga iblis. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mengalahkan kuasa si jahat. Makanya ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu memutuskan untuk percaya kepada Dia, maka kuasa kejahatan itu, yaitu kematian kekal, itu tidak akan lagi berkuasa atas kamu. Karena apa? Karena Kristus telah menang atas maut itu. Jadi dari awal tuh kamu harus pahami apa yang jadi premis saya, biar kamunya nggak berputar-putar. Jadi dari tadi saya katakan iblis itu adalah sifatnya, bukan pribadinya, karena Allah tidak pernah menciptakan pribadi iblis. Gitu. Makanya kamu harus percaya kepada Yesus agar kamu tidak di dalam kuasa iblis. Paham ya? Biar kamu nggak jahat terus gitu loh. Tapi kamu punya kasih, kamu berbuat yang punya benar. Kesempatan nggak? Jadi ini kayak lihat misalnya nih, saya kan banyak dosanya, berbuat jahat segala macam. Jadi saya bisa mendapatkan pengampunan nggak? Ya, kalau selama kamu belum mati, kamu dapat pengampunan. Karena kamu belum jadi makhluk roh. Tapi kalau kamu sudah mati, sama seperti Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya itu mati, lalu Lazarus mati, orang kaya itu juga tidak dapat diampuni karena dia sudah mati. Makanya Bapak Abraham bilang, dari tempat kamu ke tempat saya itu ada jembatan yang tak terseberangi. Jadi ketika kamu sudah mati tidak ada lagi pengampunan. Tapi selama kamu masih di dunia ini, selama rohmu masih di dalam tubuhmu itu belum berpisah, kamu mendapatkan pengampunan. Karena kamu harus mati bersama dengan Kristus melalui baptisan. Ya. Jadi untuk mendapatkan pengampunan itu saya harus bagaimana? Percaya Yesus. Cukup hanya dengan percaya Yesus.
percaya kepada Kristus itu cukup. Tapi buktikan bahwa kamu adalah orang percaya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa saya adalah orang percaya? Kamu memiliki kasih, kamu penuh sukacita, kamu penuh damai sejahtera, kamu bisa menguasai dirimu, kamu menginjili, memberikan kabar kebenaran. Tidak suka membom, tidak suka membunuh, tidak suka menghalalkan darah orang, tidak suka melempari orang, tidak suka menggeruduk, tidak suka demo-demo, ya, tidak suka kemudian melakukan perbuatan jahat, tidak suka mengganggu orang, tidak suka berbuat onar. Itu adalah buah-buah roh. Gitu. Ini Kak Elias, ini dengar ini masalah apa baptis ya? Apa sih? Itu gimana ya? Apa yang dilakukan? Ya kamu dibaptis. Kamu dibaptis itu artinya kamu memberi diri untuk mati di dalam misteri bersama dengan Kristus. Kolose apa? Saya kurang dengar, maaf. Kamu dibaptis itu artinya kamu bersatu di dalam kematian Kristus. Ya kamu dicelupkan dalam air gitu loh. Tapi dicelupkannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya harus lakukan sendiri atau kayak mana? Nggak bisa kamu lakukan sendiri. Kamu harus temuin pendeta, temuin orang yang bisa membaptis kamu. Orang yang udah Kristen ya, itu yang bisa membaptis kamu. Kalau kamu sendiri nggak bisa membaptis dirimu, nggak bisa. Harus ada saksi. Karena sama seperti Kristus, ketika dia dibaptis untuk menyatakan dirinya bagi Israel, ada Roh Kudus yang bersaksi mengenai dia. Gitu ya. Oke, jadi kalau kamu mau dibaptis, kamu harus ketemu pendeta atau ketemu orang-orang Kristen yang ada di sekitar kamu, atau yang paling tidak gereja lah ya yang ada di tempat kamu. Kamu temuin pendeta di sana, kamu ngobrol, kenapa kamu pengen dibaptis, saya mau percaya gitu. Nah, udah nanti kamu dibaptis, setelah kamu dibaptis, kamu berbuah di dalam imannya gitu. Itu ya. Siapa namamu, Musafir? Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang lainnya. Ya, jangan lupa beri diri dibaptis ya, biar kamu selamat. Oh ya, ini Kak Elia. Nanti boleh saya DM nggak? Oke, DM nanti saya jawab. Saya follow kamu ya. Oke. Kamu tidak follow aku sih. Oh ya, saya baru masuk. Oke. Ini saya follow kamu, nanti chat saya ya. Tinggal di mana? Daerah mana? Kamu? Saya sekarang di Malaysia. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, semangat ya. Namamu ganti lah, jangan begitu ya. Yang lain saja, yang agak-agak gimana gitu ya. Namanya. Namamu siapa? Namamu siapa sebenarnya? Boleh saya tahu? Abdul. Oh, Abdul. Waduh, nanti kalau kamu dibaptis namamu nanti saya sarankan nama baptismu itu adalah Agustinus. Oke? Oke. Ya, oke, nanti chat saya aja ya. Oke kalian, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi harus dibaptis ya, biar kalian yang beroleh keselamatan ya. Kalau kalian tidak dibaptis, kalian tidak memperoleh apapun. Kalian tidak memperoleh hidup.